Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok teknik irigasi dan drainase sedang berada di bendungan Karet Batu Riti. Saya akan menjelaskan pengertian irigasi dan tujuan irigasi. Pengertian irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pengaliran air dari sumbernya di lahan pertanian secara teratur untuk pertumbuhan tanaman secara sederhana. Sedangkan tujuan irigasi memenuhi kebutuhan air tanaman, meningkatkan produktivitas pertanian, mengurangi risiko gagal panen akibat kekeringan, mengatur tata air tanah, baik untuk mencegah kekeringan maupun kelebihan air, mendukung intensifikasi pertanian, dan juga berfungsi untuk pencucian garam tanah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ruang lingkup irigasi. Ruang lingkup irigasi cukup luas dan meliputi sebagaimana berikut: sumber air irigasi, sungai, waduk, embung, sumur, maupun air hujan. Sedangkan jaringan irigasi meliputi bangunan utama, bendungan, bendung, saluran primer, sekunder, tersier, hingga kuarter. Metode irigasi: irigasi permukaan, irigasi bawah tanah, irigasi sprinkler, dan irigasi tetes. Pengelolaan air, perencanaan distribusi, operasi pemeliharaan, dan pengawasan pemakaian air. Kelembagaan melibatkan pemerintah, petani, dan organisasi pengelola air. Aspek lingkungan, konservasi air, pencegahan banjir, serta menjaga ekosistem sekitar. Saluran irigasi yang diamati, nama lokasi bendungan Karet Batu Turit. Fungsi utama menyediakan dan mengatur suplai air irigasi untuk area persawahan di sekitarnya. Letak biasanya diisi sesuai desa atau kecamatan kabupaten tempat. Bendungan Penimbung berada di desa Penimbung. Cukup layanan mengisi lahan atau di daerah hilir bendungan mencakup beberapa desa. Jadi saluran irigasi yang diamati berdasarkan kategori sumber air. Irigasi teknis dari bendungan air sungai yang ditampung dan diatur. Aplikasi air irigasi, pembukaan air irigasi melalui saluran terbuka menuju sawah. Status jaringan irigasi pemerintah bukan swadaya masyarakat. Tingkat teknis termasuk jaringan irigasi teknis karena dilengkapi bangunan mengatur pintu air dan sistem distribusi. Kondisi saluran irigasi dan permasalahannya. Kondisi umumnya sebagai saluran berfungsi baik, namun terdapat bagian yang mengalami kerusakan. Permasalahan yang ditemukan, endapan sedimen dan lumpur menumpuk di beberapa titik sehingga mengurangi kapasitas saluran. Tumbuhnya gulma dan rumput liar di tepi dan dalam saluran. Kerusakan kecil pada dinding saluran seperti retak, bocor, atau longsor. Distribusi air tidak merata akibat pintu air yang rusak atau tidak terkelola dengan baik. Potensi pencemaran air dari limbah rumah tangga atau pertanian di sekitar saluran. Selanjutnya, rekomendasi untuk perbaikan dan pemeliharaan saluran. Pembersihan rutin saluran dari sedimen, sampah, dan gulma minimal setiap musim tanam. Perbaikan fisik pada dinding saluran yang retak atau rusak, mencegah kebocoran dan longsor. Perawatan pintu air agar fungsi pengaturan debit tetap optimal. Penguatan partisipasi masyarakat atau P3A, perkumpulan petani pemakai air, dalam menjaga kebersihan dan keberlanjutan jaringan irigasi. Pengendalian pencemaran dengan sosialisasi kepada masyarakat sekitar agar tidak membuang limbah ke saluran irigasi. Sekian dari saya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
langsung. Sistem itu videonya.